Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbaddah. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih berikan kepada kita kesehatan, kesempatan, dan kemampuan untuk menambah amal ibadah kepadanya pada hari Jumat yang penuh keberkahan ini. Salawat beriring salam, mari pula kita kirimkan kepada arwah junjungan umat manusia, pimpinan sekalian alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah berjasa besar dalam merubah peradaban dunia, dari lembah jahiliyah kepada alam yang berpengetahuan sebagaimana telah kita nikmati dewasa ini. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, landasan dari khutbah pendek kita kali ini, karena sesuai dengan edaran baik dari Majelis Ulama Indonesia maupun juga dari Kementerian Agama, khutbah Jumat itu tidaklah panjang-panjang saat sekarang ini. Rata-rata hanya 15 menit, 20 menit itu dengan rangkaian sholat dari keseluruhannya. Landasan dari khutbah kita kali ini terdapat dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 22. Kita ambil judulnya di penghujung ayat, ulaika lahum uqbaddah. Merekalah orang-orang yang mendapatkan tempat terbaik di kampung akhirat. Jadi orang-orang yang akan mendapatkan tempat terbaik di kampung akhirat. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap kita punya kampung halaman. Kampung halaman dunia kita, di mana kita dilahirkan atau di mana daerah asal kita. Kalau saya barangkali kampung asal Payakumbuh tapi lahir di Pasaman. Itu dunia. Para perantau-perantau kita yang di Jawa, di sana, di Sulawesi, di Papua, banyak yang lahir dan berasalnya dari Sumatera Barat. Mereka dikatakan perantau Minang. Itu dunia. Tapi ternyata kita juga punya kampung di akhirat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah nenek moyang kita yang berasal dari surga. Maka kampung asli kita di akhirat adalah surga. Maka tentu saja kita menginginkan akan mendapatkan tempat yang terbaik nantinya ketika kita berada di kampung akhirat itu.
Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ada 4 ciri-ciri atau golongan orang yang akan mendapatkan tempat yang terbaik di akhirat. Kalau sempat kita utarakan keempat-empatnya pada kesempatan ini, tapi kalau cuma hanya satu, silakan nanti bapak-bapak dan saudara-saudara baca Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 22. Apa yang pertama kata Allah? Wallazina sabaru batighu awajhi rabbihim. Orang-orang yang senantiasa bersabar dalam mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri-ciri yang pertama, golongan yang pertama, orang yang akan mendapatkan tempat yang terbaik di kampung akhirat. Orang yang selalu sabar mengharapkan keridaan Allah. Kata-kata sabar dalam bahasa Indonesia hanya 5 huruf, S, A, B, A, dan R. Dalam bahasa Arab 3 huruf, sobaro. Tapi ternyata untuk mempraktekkannya, mengimplementasikannya, menerapkannya dalam kehidupan kita, susah. Terjadinya berbagai musibah kecelakaan bermotor itu banyak disebabkan karena orang tidak sabar dengan hitungan detik saja. Kalau dia bersabar tidak mendahului orang sementara musuh atau lawan di depan itu ada, bersabar dia hitungan detik selamat. Tapi karena tidak sabar terjadilah kecelakaan. Sementara yang diminta oleh Allah ini adalah orang-orang yang sabar mengharapkan keridaan Allah. Apa yang kita lakukan ini, ridhokah Allah kepada kita? Ini yang ditanyakan. Makanya zaman sekarang di negara kita sudah mulai diberlakukan new normal. Jangan salah kaprah dengan pemahaman new normal itu. Ada 2 pemahamannya, kenormalan yang baru atau kehidupan yang baru yang normal. Ada 2 pemahaman yang jangan kita salah kaprah. Bagi orang yang mengatakan kehidupan yang normal yang baru, maksudnya kehidupan yang baru yang normal adalah tatkala kita berlaku seperti sedia kala. Bagaimana dulu kita bisa bersalaman begitu erat, bisa berpelukan, cipika-cipiki, berbicara dekat-dekat dengan orang. Itu yang kita lakukan selama ini. Jadi tidaklah seperti itu pemahamannya yang new normal itu. Tapi yang new normal itu adalah tatanan yang baru, kebiasaan yang baru, itulah yang sebenarnya yang akan kita berlakukan. Kehidupan yang baru itulah yang normal hari ini. Sehingga berbagai surat edaran keluar, tidak hanya dari Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, bahkan ormas-ormas Islam juga mengeluarkan surat edaran terkait dengan bagaimana cara beribadah dalam kondisi normal yang baru. New normal. Kalau untuk sholat Jumat, safnya sudah mulai dijarangkan. Jadi imam tidak lagi mengatakan lurus dan rapatkan saf, tapi cukup dengan kalimat luruskan saf. Semua jamaah itu sudah mulai pakai masker. Mana tahu kita adalah orang-orang yang berpotensi untuk bisa menularkan kepada orang lain, maka kita bisa mengendalikan diri kita untuk tidak menularkan kepada orang lain. Kalaulah semua orang seperti itu, maka insya Allah penyebaran COVID-19 tidak akan merajalela. 3 hari terakhir, Bapak dan saudara-saudara, kita dengarkan berita, ketika sudah diberlakukan new normal, maka kita mencapai titik tertinggi dalam penularan COVID-19. 3 hari terakhir 1.200 orang di seluruh Indonesia. Dan sudah ada pasar-pasar yang kembali ditutup. Kenapa? Karena tidak patuh dengan edaran yang diberlakukan oleh pemerintah maupun juga pihak yang terkait. Inilah yang akan kita biasakan. Tatanan baru seperti ini akan kita biasakan. Saf yang jarang,
kemudian jamaah itu pakai masker, bahkan ada yang SE yang dikeluarkan oleh ormas, sholat Jumat itu 2 shift. Sekarang kita lihat ada saudara-saudara kita yang tidak muat dalam masjid ini, maka mungkin akan diberlakukan 2 shift di beberapa tempat. Dan kemudian juga ada tambahannya, sholat Jumat bisa dilakukan dilanggar bahkan di musola. Ini apa tujuannya? Untuk mengharapkan keridhaan Allah, kita bersabar dalam kondisi ini. Karena itulah tatanan baru yang mesti kita lakukan. Itulah yang normalnya. Kehidupan normal kita yang baru itu seperti itu. Maka mari kita bersabar dalam menghadapi berbagai ketentuan-ketentuan yang telah diatur ini. Apalagi kita Kementerian Agama, tentunya kita sudah punya acuan dari SE yang dikeluarkan oleh Menteri Agama nomor 15 tahun 2020. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Itu yang pertama, sabar mengharapkan keridhaan Allah. Yang kedua, secara singkat saja adalah orang-orang yang senantiasa mendirikan solat dalam kehidupan sehari semalam 24 jam. Wa aqamus shalah. Beda dengan orang yang melaksanakan solat, tapi ini adalah orang yang mendirikan solat. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Orang-orang yang senantiasa membudayakan berinfak, bersedekah, sudah menjadi budaya dalam jati dirinya. Tidak lengkap dirinya kalau dia tidak bersedekah, tidak berinfak. Maka kalau sudah seperti itu kita, maka kita tergolong 4 golongan dari orang-orang yang akan mendapatkan tempat terbaik di kampung akhirat. Yang terakhir, yang keempat, wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Orang-orang yang membalasi kejahatan orang lain dengan kebaikan. Ketika ada orang yang pernah berbuat salah dengan kita, tahu-tahu beberapa hari kemudiannya dia datang lagi minta tolong kepada kita, maka Al-Quran mengajarkan balasilah kejahatan orang dengan kebaikan. Sulit, memang sulit, tapi kalau itu yang kita lakukan, maka kita akan termasuk orang-orang yang mendapatkan tempat terbaik di kampung akhirat. Ulaika lahum uqbaddar. Pertanyaan terakhir, di manakah tempat itu? Lanjutan ayatnya adalah jannatu adn yadkhulunaha wa man shalaha min abaihi ila akhir ayat. Tempat yang terbaik itu adalah surga jannatun adn. Orang-orang non-muslim mengatakan taman Eden, tapi Al-Quran mengatakan surga jannatun adn. Inilah tempat yang paling mulia. Disitulah para malaikat-malaikat akan menempati surga itu. Dan juga orang-orang soleh, baik yang di masa lalu maupun yang akan datang, itu akan menempati tempat ini. Mudah-mudahan kita tergolong kepada hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan tempat terbaik di kampung akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lizirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya khadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.